Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman Pro 2 dan juga pemirsa di YouTube. Dan kali ini dia tanggal 7 Oktober 2025. Selamat datang di podcast RRI edisi spesial nih di Wawasan Kebangsaan di Era Digital. Dan bersama saya Haidar Feka Zuardi yang akan menemani kalian selama 10 menit ke depan buat ngobrol-ngobrol santai aja nih teman Pro 2 dan pemirsa, tapi tetap bermakna ya. Dan ini tuh akan membahas tentang gimana sih cara kita buat menjaga semangat kebangsaan di tengah dunia digital yang serba cepat. Dan hari ini, saya nggak sendirian, sudah hadir bersama saya ada 4 narasumber keren yang akan berbagi pandangan mereka nih teman Pro 2 dan juga pemirsa ya. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Dan narasumber pertama kita yaitu ada Kak Herliana sebagai perwakilan dari mahasiswa komunikasi. Halo Kak Herliana. Halo Kak Haidar, Ya selamat gimana nih? siang. Siang-siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Haidar. Kak Haidar sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oke, Siap Kak sip. Irana. Dan untuk narasumber kedua Siap. kita nih, teman Pro 2 dan juga pemirsa, itu ada Kak Gita Yulista sebagai perwakilan dari teman-teman aktivis muda. Halo Kak Gita. Hai Kaidar, Gimana kabarnya hari ini Kak Gita? baik-baik. Kak Haidar gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik-baik. Dan teman kita lagi ada dari narasumber ketiga dari influencer media sosial nih teman Pro 2 dan pemirsa. Ada Kak Yemima SL. Halo Kak Yemima. Hai, Gimana nih kabarnya hari ini Kak Yemima? Semoga baik-baik aja ya. ba- baik Bang. Apa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan narasumber terakhir kita itu ada Kak Hasbia Raikanza sebagai perwakilan dari RRI dan juga seorang penyiar muda nih teman Pro 2. Halo Kak Hasbia. Halo, selamat siang Kak Haidar. Bagaimana Selamat kabarnya siang. Kak? Alhamdulillah baik-baik. Kak Alhamdulillah. Hasbia sendiri gimana nih kabarnya? Iya, Alhamdulillah. Saya juga baik di sini. Sekarang langsung aja nih teman Pro 2 dan juga pemirsa, kita lanjut nih ya karena Haidar juga udah nggak sabar buat ngobrol-ngobrol bareng. Dan sekarang nih akhir-akhir ini kita tuh sering banget ya kayak ngedengar istilah wawasan kebangsaan nih teman Pro 2 dan juga pemirsa. Tapi kadang maknanya itu belum benar-benar kesampaian dan kita tuh belum paham betul gitu kan dengan istilah ini. Dan Kak Herliana, boleh dong cobain dijelasin dikit gitu secara singkat menurut Kak Herliana, apa sih wawasan kebangsaan itu? Oke, terima kasih Kak Haidar. Menurut aku ya, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Gimana kita menempatkan kepentingan nasional atau di atas kepentingan pribadi kita atau golongan atau partai kita nih. Nah, kalau kita punya wawasan kebangsaan, berarti kita sadar bahwa keberagaman itu bukan masalah, tapi justru kekuatan bangsa. Seperti slogan kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi kita utamakan kepentingan itu di atas kepentingan kita sendiri dan golongan. Oh iya Itu bener sih dari banget, aku Kak, secara singkatnya. setuju banget sih Kak Herliana ya. Dan kalau misalkan Kak Gita nih, kalau misalkan Kak Gita, menurut Kak Gita sendiri, gimana sih caranya buat wawasan kebangsaan itu bisa tetap hidup di generasi muda di saat ini? Oke, Kak Haidar. Kalau menurut aku sendiri ya, wawasan kebangsaan ini tuh bisa tetap hidup dengan cara, dengan contoh nyata. Hmm. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal sederhana kayak menghargai perbedaan, ikut kegiatan sosial, atau aktif menyuarakan pesan positif di media sosial. Wawasan kebangsaan itu bukan cuma teori aja Kak Haidar, tapi dari aksi-aksi nyata kita sehari-hari. Oh gitu ya. Berarti harus dari aksi nyata banget ya buat mendapatkan kayak contoh pasti gitu tentang wawasan kebangsaan ini. Betul Nah, Kak Haidar. kalau misalkan bicara nih soal peran-peran media nih. Nah, kan di sini tuh khususnya ada buat RRI ya. Itu tuh pasti punya posisi penting banget dan ada Kak Hasbia nih untungnya di sini nih sebagai penyiar muda dan juga perwakilan dari RRI. Dan juga ini pasti tahu banget dari peran RRI itu gimana sih buat cara ngejaga semangat kebangsaan ini. Ya, benar banget Kak Haidar. Jadi RRI itu lembaga penyiaran publik, jadi tugasnya bukan hanya menyampaikan berita, namun juga mendidik, menghibur, dan mempersatukan bangsa.
Lewat program-programnya, RRI tetap berusaha menanamkan nilai-nilai kebangsaan dari berita, talk show, sampai konten kreatif di platform digital. Tagline kami, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia. Itu maknanya dalam banget loh. RRI selalu hadir untuk semua lapisan masyarakat. Oh, keren banget. Berarti sekarang RRI itu bukan cuma radio aja ya, tapi juga penjaga semangat nasionalisme lewat dunia digital nih, Kak Hasbia. Betul banget, Kak. Nah, dan apalagi kan di saat ini tuh kita tuh ada di lingkungan dan juga hal-hal yang semuanya instan gitu, serba cepat dan informasi ada di mana-mana nih. Juga tapi nggak semua tuh bisa dipercaya kan. Nah, kayak Mima sebagai influencer, sebagai orang yang sering berselancar di media sosial nih, gimana sih cara ngelihatnya dari kayak Mima sendiri ya, ngelihat tantangan wawasan kebangsaan di era digital ini? Ya, baik Bang. Menurut aku tantangannya tuh besar banget Bang. Mm-mm. Jadi banyak anak muda yang gampang terpengaruh sama berita hoax, konten provokatif, atau isu perpecahan. Kuncinya itu adalah literasi digital. Kita harus bisa memilih mana informasi yang benar, mana yang cuma opini liar. Dan kita juga harus ikut menyebarkan konten positif tentang Indonesia, biar dunia digital jadi ruang yang sehat dan beretika. Kita tetap harus milih-milih juga ya kalau misalkan mau menerima suatu informasi gitu kan dengan literasi digital, karena nggak semua informasi yang ada di internet itu selalu benar ya Kak. Iya benar Bang. Oke. Nah Kak Gita, saya mau nanya lagi nih toh Kak Gita nih. Nah kalau menurut Kak Gita sendiri, langkah nyata apa sih yang bisa dilakuin dari pemuda-pemudi yang di zaman sekarang tuh untuk menjaga semangat kebangsaan? Oke, Kak Idar, menurut aku langkah nyata yang bisa dilakuin sama anak-anak muda nih buat ngejaga semangat kebangsaannya itu yang pertama harus tetap kritis tapi harus santun ya. Yang kedua itu ikut terlibat dalam kegiatan sosial atau organisasi atau juga komunitas yang bermanfaat. Terus yang ketiga itu yang paling penting, jangan apatis. Jadi sekecil apapun tindakan kita itu bisa berarti besar loh buat bangsa. Oh, nah saya pengen nanya lagi nih dari teman-teman mahasiswa, dari Kak Herliana nih, apa sih hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri yang dilakukan untuk menjaga semangat kebangsaan itu? Oke, Kak Haidar. Jadi kita bisa mulai nih untuk melakukan mulai dari hal kecil dulu nih, mulai dari lingkungan kecil nih, kampus atau keluarga kita. Saling kalau di kampus nih kita saling bantu di kampus, tapi kita Mm-mm. juga nggak melihat latar belakangnya mereka, teman kita dari asal mana, bahasanya bagaimana. Kadang juga kita bisa ikut kampanye positif di media sosial kita dengan cara mungkin tidak menyebarkan hal-hal yang berbau rasisme atau semacamnya, justru menambah persatuan dan kesatuan bangsa. Mm-mm. Karena kebangsaan itu bukan cuma urusan bendera atau lagu, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama dengan rasa hormat dan empati. Hmm, harus jadi bukan cuma sekedar simbolisme ya, yang kalau misalkan mau Betul, ditetapkan Kak. seperti itu, tapi harus dilakukan dengan sebuah perasaan juga, kita Ya, mendapatkan betul. cinta kepada bangsa ini gitu. Betul banget. Harus pakai perasaan ke bangsa kita sendiri. Oke, siap. Nah, ini tuh seru banget sih pembahasan tentang wawasan kebangsaan ya teman Pro 2 dan juga pemirsa dari YouTube. Dan dari tadi tuh kita belajar kan tentang wawasan kebangsaan bukan cuma sekedar teori aja nih, tapi juga semangat untuk menjaga persatuan dan nilai-nilai Indonesia di tengah perubahan zaman. Apalagi semuanya berjalan kayak serba cepat, serba instan. Apalagi banyak banget informasi-informasi yang kita tuh gak tahu ini benar atau enggak. Jadi kita tuh harus tetap milah-milih juga untuk mendapatkan informasi yang benar nih. Oke, teman Pro 2 dan juga pemirsa, terima kasih udah menonton juga ya. Terima kasih juga sudah menyaksikan, mendengarkan. Dan Haidar juga menyebutkan terima kasih untuk Kak Herliana, Kak Gita, Kak Yemima, dan juga Kak Hasbia yang sudah berbagi pandangan tentang wawasan kebangsaan yang inspiratif di hari ini nih. Apakah dari teman-teman ada yang mau disampaikan nggak untuk penutupan di hari ini? Boleh.
Jadi sekedar mengingatkan aja ya untuk teman-teman pendengar. Jadi selama kita punya semangat, cinta tanah air dan menghargai perbedaan, Indonesia akan tetap kuat dan bersatu. Semangat. Asik. Terima kasih Kak Suya untuk penutupan di hari ini. Dan saya Haidar bersama teman-teman yang bertugas. Pamit undur diri. Tetap semangat, tetap positif, dan tetap bangga jadi Indonesia. Merdeka!